Oke, selamat malam di MYGK ya Sunter, kembali lagi bersama di sini ada gue Shana Anabella, dan malam hari ini ketemu lagi di dalam Still Connected Fellowship kita bulan Februari dalam edisi spesial, yaitu tema kita adalah Layangan Kusut, sebuah parodi dari layangan sebelah. Nah, teman-teman semua, pada malam hari ini gue tentunya nggak sendiri, gue ditemani dengan beberapa teman-teman yang punya peran penting juga. Karena malam hari ini SCF kita secara hybrid. Nah tentunya teman-teman disclaimer dulu, kita semua yang melayani hari ini sudah di antigen dan hasilnya negatif, puji Tuhan ya. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi gue akan panggilin teman-teman yang akan bantuin gue dalam Still Connected Fellowship kita malam hari ini. Yang pertama ada Evans Hartono. Iya, oke Evans Hartono. Ya, Evans saat ini adalah seorang mahasiswa tingkat sekian. Nah, malam hari ini Evans bakal bantuin gue dalam Still Connected kita malam hari ini. Nah, kemudian selanjutnya kita punya yang tadi memimpin kita, ada Ibu Nadia Johana. Oke, ya dia saat ini bekerja di garda paling depan memerangi corona ya di beberapa tempat di Jakarta sini ya. Oke, malam hari ini Nadia juga akan nemenin gue dalam Still Connected kita. Selanjutnya kita punya Kelvin Andreas. Nah, Kelvin saat ini seorang pekerja swasta. Nah, oke. Nah, malam hari ini juga Kelvin tentunya akan membantuin kita bersama. Nah, sesinya apa? Nanti teman-teman makanya pantengin terus Zoom-nya. Next ada Giovanni Junius. Nah, biasanya dia bekerja atau melayani dari balik layar. Sekarang dia di depan layar bersama-sama dengan kita. Kita lihat apakah Giovanni Junius ini memiliki peran yang penting juga. Ya, dan terakhir ada Reni Meliani. Nah, oke, Reni juga akan ngebantuin gue pada malam hari ini. Nah, ini adalah teman-teman kita yang akan bantuin kita untuk Still Connected Fellowship kita malam hari ini. Nah, teman-teman jangan takut, malam hari ini kita konsepnya bukan lagi khotbah ya, gue nggak akan khotbahin teman-teman, atau mereka di sini akan gantian khotbahin teman-teman tentang perjalanan cinta mereka, tentunya enggak. Nah, bakal ngapain? Nah, sekarang gue akan ngejelasin sekalian sama-sama buat teman-teman yang di Zoom juga. Jadi kita konsepnya pada bulan Februari ini adalah sebuah persekutuan yang agak hybrid ya. Jadi melibatkan teman-teman yang di studio dan juga teman-teman yang di Zoom, sangat-sangat dipersilakan untuk juga responsif. Tentunya dengan membuka mikrofonnya. Dan kalau boleh dibuka juga videonya. Kita mau ngapain teman-teman? Nah, gini teman-teman. Jadi gue akan membacakan sebuah statement buat teman-teman yang di rumah dan yang di studio. Ya, jadi akan ada sebuah statement. Nah, nanti gue akan di akhir statement itu, gue akan bilang, bagi teman-teman yang setuju, nah kalau teman-teman yang setuju, kalau teman-teman di studio setuju, teman-teman di studio dipersilakan untuk menempati ada 3 bangku, ya mungkin di kamera nggak kelihatan. Nah, di sini ada 3 bangku, ya 3 bangku ini akan ditempati. Jadi ketika mereka setuju, maka mereka akan menempati bangku ini. Dan kalau teman-teman yang di rumah setuju juga, ya setuju juga dengan statement yang gue bacakan, teman-teman silakan raise hand. Nah, raise hand itu bukan kalau teman-teman setuju doang ya, teman-teman setuju dan teman-teman mau speak up your opinion gitu. Jadi di sini kita bukan lagi saling mengkhotbahi satu sama lain, tapi kita lagi speak up opini kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang di rumah, gue bilang buat yang setuju, yang setuju dan yang mau ngomong raise, silakan teman-teman raise hand. Nah, buat teman-teman yang di studio juga, mereka ketika mereka memilih duduk di sini, berarti mereka siap untuk speak up dengan kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka. Ya, jadi silakan diperhatikan kalimat gue di akhirnya setuju atau tidak setuju. Ya, oke. Tanpa berlama-lama lagi, ya, gue akan bacakan dari statement yang pertama. Oke. Bagi saya tidak apa-apa untuk mendekati atau didekati beberapa lawan jenis sekaligus. Silakan dipikirkan. Bagi saya, tidak apa-apa untuk mendekati atau didekati beberapa lawan jenis sekaligus. Kalau teman-teman setuju, silakan menempati bangku di depan. Dan teman-teman yang di Zoom, kalau setuju dan ingin mengutarakan opininya, silakan raise hand.
Ya, kita lihat di sini ambience-nya mulai agak panas di studio, guys. Mereka sepertinya ya sudah ada Nadia Johanan menempati posisi di situ. Setuju nggak kalau bagi saya tidak apa-apa jika didekati atau mendekati beberapa lawan jenis sekaligus. Kalau setuju gitu ya. Kalau oke, apakah yang di Zoom ada yang sudah resign? Wah, oke. Kita mau dengar dulu opini dari kedua teman kita yang di studio dan nanti gue akan persilakan untuk teman-teman yang di rumah buat speak up. Silakan yang di studio. Silakan. Mungkin di mana? Ladies first namanya Gini ladies first. kan duduk duluan. Oke. Kalau ditanya setuju nggak setuju tentang didekati atau mendekati beberapa orang lebih dari satu gitu at the same time, kalau dalam konteks masih didekati atau mendekati nggak apa-apa sih, karena kan belum ada status gitu kan. Terus namanya juga kayak cari pasangan hidup, pasti carinya pinginnya yang terbaik kan, jadinya ya sambil pengenalan lebih jauh sambil nanti nentuin, tapi at the end ya cuma boleh sama satu orang gitu sih. Kalau dari Gil gimana nih? Ya gimana nih, sama aja sih. Jadi intinya kan belum ada status ya, yang penting belum ada status. Terus kan masalah mendekati sama didekati kan ya namanya juga cuma dekat, berarti belum pasti dong. Nggak apa-apa lah, yang penting tapi intinya tetap satu. Intinya itu doang sih. Indian satu ya? Hah? Iya, intinya satu dong. Bagi gue cowok kan. Terima kasih. Nah sekarang gue pengen dengar dari yang di rumah, gue pengen mendengar dari Chrisabel yang tadi juga udah angkat tangan. Silakan Chrisabel, would you mind to speak up your opinion? Semoga nggak bisa. Aku agree yang dideketin sama banyak. Kalau deketin banyak, aku kan cewek ya. Jadi aku nggak deketin banyak cowok sih. Cuman kalau misalnya dideketin banyak cowok ya why not? Aku nggak lihat problemnya gitu. Karena kan toh juga nggak langsung lalu ada status kan. Namanya kan masih kenalan gitu. Deketin kan nggak artinya lalu kita punya special relationship sama banyak itu. Masih carilah mana yang cocok gitu. Oke, thank you Ibel. Nah sekarang gue pengen dengar dari sisi cowok, gue pengen dengar dari seorang user, Justin Suryono. Silakan Justin, speak up your mind karena Anda sudah angkat tangan. Aduh, langsung ditembak gitu. Kalau menurut gua, kalau dari kata mendekati itu kan konteksnya bisa luas ya. Tapi kalau dalam dasar ini kan mungkin merujuk ke pacaran mungkin. Tapi bagi gua kalau dideketin atau gue yang deketin itu bagi gue nggak masalah, karena ya kan kalau istilahnya deketin atau kita dideketin berarti kan kita juga apa ya, belajar dari dia gitu. Oh nih dia orangnya gimana sih gitu, terus dia juga belajar dari kita orangnya gimana sih, dan juga mungkin kedepannya ada benefitnya juga gitu, nggak cuman pacaran doang. Dan apa ya, mungkin siapa tahu bisa jadi sahabat gitu kan, siapa tahu. Terima kasih. Berarti Justin sangat terbuka dengan berbagai opsi pendekatan ya guys. Terima kasih untuk jawabannya Justin. Nah kalau teman-teman yang sekarang silakan teman-teman berdiri yang di studio, dan teman-teman semuanya silakan lower hand semua. Lower hand silakan supaya kereset lagi zoomnya. Nah sekarang yang nggak setuju, gue pengen dengar yang nggak setuju dengan statement ini. Tidak apa-apa untuk didekati atau mendekati beberapa lawan jenis sekaligus. Yang tidak setuju. Ada 3 bangku dulu. Ada 3 bangku, dan apakah ada tangan-tangan yang teracung? Nggak setuju ya? Nggak setuju kalau lu dideketin banyak orang atau mendekati banyak orang sekaligus. Tidak setuju jika mendekati atau didekati banyak orang. Lu speak up nggak? Dan kalau teman-teman mau speak up, tidak setuju dan mau speak up, silakan raise your hand. Oke, kita punya solo player sepertinya di studio. Silakan, Kelvin. Iya, silakan. Hitung aja ya, gitu. Ya, kebetulan di sini satu-satunya yang udah in relationship juga Kelvin, guys. Jadi sepertinya ini tipe-tipe cowok setia. Nih, silakan Kelvin, speak up. Kalau menurut saya sih saya nggak setuju ya kalau soal itu, karena tiap negetin cewek itu kan punya kepribadian yang berbeda-beda gitu kan.
Jadi kita nggak tahu loh maksudnya yang cewek satu misalkan dia perbedaan kayak gini, yang cewek kedua kayak gini, nanti malah kalau misalkan kita deketin yang cewek pertama malah kita sesuai dengan cewek yang kedua gitu. Jadi nggak konsisten gitu loh maksudnya. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Oke, terima kasih Kelvin. Sekarang gue mau dengar satu-satunya juga nih yang angkat tangan dari James. Silakan James. Jadi kalau menurut gua sih tidak setuju. Karena kan semua orang kan pilihnya kan ada hidup yang berbeda-beda ya. Jadi kan misalnya kalau kita pacaran itu tuh harus yang cocok, yang akurat. Ya jadi kalau pacaran itu tuh harus disesuaikan dulu apa yang benar, apa yang salah dalam hidupnya. Oke, thank you untuk respon dan jawabannya dari James. Silakan lower hand lagi, dan silakan Kelvin mundur lagi. Oke, sekarang gue akan masuk ke statement yang kedua. Siapkan jawaban kalian, dan di sini teman-teman bebas ya untuk speak up apapun yang ada di pikiran kalian. Jadi jangan takut, kita di sini nggak mau menghakimi teman-teman juga gitu ya. Oke. Statement kedua, bagi saya adalah wajar untuk tiba-tiba meninggalkan seseorang saat PDKT jika saya tidak lagi menyukainya. Bagi saya adalah wajar untuk tiba-tiba meninggalkan seseorang saat PDKT jika saya tidak lagi menyukainya. Saya tahu masalahnya. Kan tiba-tiba berarti nggak ngomong. Tiba-tiba berarti nggak ngomong ya. Nggak ngomong kan. Kalau setuju, silakan duduk di tengah. Kalau setuju teman-teman yang di Zoom, silakan setuju dan mau mengungkapkan opininya, silahkan raise hand. Wajar untuk tiba-tiba meninggalkan seseorang saat PDKT jika saya sudah tidak lagi menyukainya. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ayo. Silakan. Masih nggak setuju juga. Sepertinya kita di studio nggak ada nih. Di studio semuanya nggak setuju nih. Apakah di rumah ada? Nggak apa-apa. Kan nggak kerja. Di rumah ada Selin. Silakan Selin. Kita dengerin dulu dari Selin. Gimana Selin? Kenapa setuju untuk tiba-tiba meninggalkan seseorang saat PDKT jika tidak lagi menyukainya? Ya agak parah sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya udah ilfeel, ya udah ninggalin aja daripada kayak makin aneh kan. Gitu. Oke, jadi kalau udah ilfeel ya udah nggak apa-apa, wajar. Oke, sekarang yang nggak setuju. Oke, boleh lower hand lagi, Selin, supaya ke-reset lagi Zoom-nya. Nah, silakan. Ini yang di studio yang nggak setuju dan mau speak up, ada Evans. Widih. Nggak apa-apa, kalau emang belum berani ngomong nggak apa-apa. Ada juga yang raise hand. Wah. Bisa ke tengah tuh. Oh, ke tengah. Solo player. Solo player lagi. Oh, udah. Oke. Kalau misalnya tidak setuju kalau tiba-tiba meninggalkan seseorang saat lagi PDKT jika sudah tidak lagi menyukainya. Nah, Evans, silakan. Kalau dari gue sih nggak setuju di tiba-tibanya sih. Soalnya kita jadi nggak menghargai perasaan dia. Jadi kita harus memberitahu dulu sih. Jadi nggak boleh langsung tiba-tiba. Oke, jadi harus bilang ya, kayak gue ilfeel deh sama lu. Ya udah baik gitu ya. Seenggaknya ada ngomong. Oke, seenggaknya oke, benar. Thank you Evans. Nah, sekarang gue mau dengar dari yang di rumah, ada Kopresi. Silakan Kopresi. Wow. Silakan. Ampun kok, silakan. Boleh di-unmute dulu. Ya, kalau dari gua kalau ya sama kayak Evan sih, jangan tiba-tiba. Itu kan ghosting ya. Gak suka gue di ghosting. Dan karena gue gak suka di ghosting, jadinya gue jangan ghosting balik. Oke. Oke, thank you Koperasi, thank you Evans. Silakan lower hand lagi semua. Kita akan move on ke statement selanjutnya. Dengerin ya. Bagi saya, tidak masalah untuk putus jika saya sudah tidak ada perasaan terhadap pasangan saya. Bagi saya, tidak masalah untuk putus jika saya sudah tidak ada perasaan terhadap pasangan saya. Yang setuju, silakan raise hand, dan yang di studio silakan menempati bangku di depan. Tidak apa-apa untuk putus jika saya sudah tidak lagi ada perasaan.
Oh, boleh. Bentar, boleh duduk ya. Oke, Boleh, oke, boleh. oke. Pengen denger. Pengen denger. Oh, sampai nggak duduk ya. Diancam dong. Oke. Yang di rumah nih boleh banget nih kalau kalian mau speak up nih karena lagi. sepertinya baru ada 2 orang. Nah, yang lain nih boleh banget nih kalau kalian masih sebenarnya pengen, jangan sampai kalian nyesel nih. Jangan sampai kalian udah mendengarkan opini orang terus kalian merasa aduh, kayaknya nih opini dia nggak bener nih, gue harus ngomong. Nah, silakan gitu, resen ya. Oke, kita dengar dulu dari yang di studio. Silakan, 3 orang, ada Nadia, ada Giovanni, dan ada Kelvin. Silakan kalian bercakap-cakap. Siapa duluan? Oh, Siapa duluan? Oh, banget nih. Silakan. Gue dulu ya. boleh. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya udah nggak ada perasaan ya, bilang aja gitu, jujur gitu ke orang itu. Kalau kita emang nggak punya perasaan lagi gitu, jujuran aja gitu, terbuka gitu. Menurut gue sih gitu ya. Bilang kita kalau punya perasaan ya kita putus baik-baik gitu doang sih menurut gue. Jadi kayak menghargai jawaban pasangan lain juga. Menurut gue sih kayak gitu. Silakan. Oh, mulai gini. Iya dong, nggak puas kan? Nggak puas. Ya sebenarnya gue juga sama sih, gak beda jauh sama lu sih. Cuman lebih ke gini sih. Gue ngomong dari pengalaman sih. Asik. Widih, boleh tes dikit dong, Jo. Jadi sebenarnya tapi keadaannya sih begini sih. Keadaannya di mana gue ngomong ke siapa ya. Pokoknya keadaannya tuh sebelah pihak sih. Jadi antara dua, entah cowok atau cewek, yang salah satunya itu emang gak punya perasaan. Yang udah gak ada perasaan. Misalkan si cowok lah ya. Nah tapi si cewek tetap ada. Nah terus mendadak lu maksa gitu kan, gimana perasaan yang satu ini gitu sih. Gue lebih ke situ sih. Lebih baik sih ya bener kita discuss aja ke depannya gimana, dan ya namanya juga hati ya gak usah dipaksain sih, karena kan hati kan beda daripada pikiran sih. Mantap. Ya udah sih gue sih. Oke. Mantap. Ya Sebenarnya cukup setuju sih sama pendapat yang lain. Kayak emang ya ngomong dari pengalaman juga. Jadi kayak walaupun theoretically dari segi personality, dari segi apa ya, attitude gitu-gitu kalian tuh udah mirip, kayak cowok sama cewek udah mirip. Cuman kalau misalnya at the end of the day emang udah nggak ada chemistry-nya, kayak ketemu orangnya udah nggak excites you anymore gitu kan, bahkan cenderung kayak duh kalau bisa mendingan nggak usah ketemu deh, sampai udah titik itu kayaknya udah nggak ada gunanya lagi punya sebuah hubungan gitu kan, karena kan bukan mau hidup sama robot kan, emang mau hidupnya sama seseorang yang bisa you enjoy your life with for your whole life gitu kan, kayak ya jadi emang harus ada aspek perasaan ya sih di sana kalau menurut gue. Oke. Thank you buat teman-teman yang di studio. Nah, buat teman-teman yang di rumah, tangan-tangan, gue melihat ada tangan-tangan Tahu sih, gue ngeliat itu. yang sudah teracung. Nah, gue mau denger dari Krisabel lagi. Silakan. Ambil Krisabel. lagi. Yang lain pada malu sih kayaknya. Nggak mau ya. Ya, secara simpel sih. Kalau terakhir aku alasan putus soalnya gitu, aku yang udah nggak ada love ya. Maaf ya. Cuman aku pikir daripada wasting time gitu kan. Kita kan sama-sama waktu kan jalan terus gitu loh. Jadi untuk apa di lama-lamain kalau misalnya memang udah nggak ada jalannya, ya udah gitu. Oke, thank you Ibel. Nah, mungkin dari teman-teman yang di rumah ada yang mau menyanggah statement dari teman-teman yang di studio atau teman-teman yang tadi udah speak up. Kalian mau menyanggah atau yang di studio nih mau saling menyanggah satu sama lain. Nah, silakan kalian bertanya tepat. Oke, silakan. Nah, yang di Oke. Nah, gue pengen denger bentar. Gue pengen denger dari yang di rumah nih. Pengen denger dari Shakila Anjaya Adianto. Silakan Shakila. Ini menyanggah kan? Iya, menyanggah silakan. Kalau dari aku sih, kalau perasaannya dalam artiannya kayak butterfly in your stomach, tuh emang dari zaman apapun gak akan bertahan lama gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, kalau emang kecuali pas pertama pacaran emang nggak ada perasaan ya. Jangan kalau pas pertama pacaran emang ada perasaan, terus habis itu setelah ya biasanya kan honeymoon phase itu 3 bulan pertama gitu ya. Kalau udah lewat 3 bulan pertama tuh pasti butterfly udah nggak ada. Kadang ketemu dia aja udah kayak biasa banget gitu. Nah, kalau dari aku pribadi sih, kalau nggak cocok dan misalnya dia toksik, itu langsung hilang, bisa putus, bye gitu. Jadi kalau cuman sesimpel udah nggak ada butterfly lagi,
tapi masih cocok, masih kayak sevisi, aku pribadi sih akan tetap jalanin gitu. Karena kondisi yang bisa bikin butterfly itu bisa dibikin gitu menurutku. Kayak trying something new tuh bisa dibikin. Gitu. Oke, thank you Syakila. Gue pengen nanya lagi nih sama teman-teman yang di rumah deh ya. Kalau misalnya teman-teman yang di rumah ada yang mau menyanggah, tadi gue udah melihat ada tangan lagi yang tetap teracung dari Juan Felix deh, Juan Felix. Iya, silakan Juan Felix. Belum nyala sepertinya mikrofonnya, sepertinya belum. Colok-colok. Belum ada Output suaranya. dia, setting outputnya, jangan pakai headset. Biasa pakai speaker deh cuman. Yang paham. Tes. Oke, silakan. Oke. Jadi kalau menurutku secara pribadi, kalau semisal cuma kita ada perasaan gitu ya, tanpa kita berusaha untuk mencari solusi, itu kalau menurutku sih ya aku gak setuju gitu. Karena aku pernah dengar dari temanku gitu kan, yang dia sering pacaran gitu, dia bilang gini, ada 3 tahap gitu kalau kita pacaran. Yang pertama itu waktu kita pertama kali bahagia, gitu kan, sama-sama bahagia. Kedua itu waktu ya pas kita bosen, sudah bosen mungkin sama pacar kita. Dan yang ketiga itu ketika kita itu sudah bisa menerima kelemahan masing-masing dari kita gitu. Nah, kalau seandainya cuma nggak ada perasaan, kapan kita bisa kan pasti kalau kita tidak ada perasaan kan pasti ada sesuatu yang salah. Kemungkinan kurang komunikasi atau juga mungkin pasangan kita pasti kayak punya kesalahan yang kita mungkin nggak bisa tolerir gitu. Nah, kalau cuma masalahnya cuma tiba-tiba nggak ada itu ya kurang setuju aja sih bagiku. Oke, thank you untuk responnya John Felix. Kita dengar lagi sekarang dari teman-teman di studio, 2 orang ini. Silakan dari Evan atau Reni, boleh. Kalau dari gue itu kan pacaran itu kan suatu proses di mana sebelum menuju menikah kan. Dan pacaran itu di mana suatu momen kita diuji komitmen kita tuh seberapa jauh sih komitmen kita. Karena nanti kalau kita sudah menikah ke depan, kan kita bakal hidup selamanya sampai mati kan. Dan itu kan pasti lama banget. Jadi kita harus bisa mempertahankan komitmen kita. Dan kalau perasaan hilang itu wajar, jadi kita bisa mencoba membangunnya kembali dengan cara-cara kita sendiri masing-masing. Jadi kalau pacaran aja sudah nggak komitmen, apalagi nanti udah menikah, gimana? Gitu sih menurut gue. Oke, Evans yang sudah siap menikah. Itu pikiran gue nggak mau. Silakan Ridwan. Ya, untuk masalah komitmen itu gue juga setuju sih sama Evan. Karena di antara 2 orang ini cewek sama cowok sebelum mereka ada status pacaran pasti mereka awalnya tuh udah saling suka gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba tanpa alasan lu putus seenak jidat lu untuk ngakhirin aja tiba-tiba hilang gitu. Jadi ya paling solusinya bisa kalian break dulu atau kalian komunikasiin lagi bareng-bareng mencari solusi supaya oh ini hubungan kita masih bisa pertahankan atau enggak gitu. Jangan main ngilang aja nggak tanggung jawab gitu. Pacaran aja kalian harus bertanggung jawab gimana nantinya, mungkin lebih seperti Evan yang udah siap merit yang udah menuju ajang pernikahan. Nah makanya itu kalian dari masa pacaran dulu kalian harus komitmen, harus tanggung jawab untuk kedepannya menjadi lebih baik. Waduh, mantap. Thank you jawaban pamungkasnya Reni. Silakan yang teman-teman yang di rumah silakan di lower hand lagi supaya kita bisa riset lagi, dan silakan yang di studio boleh mundur lagi. Nah, ya sebenarnya mulai panas ya teman-teman ya. Nah, sekarang gue ada statement lagi. Nah, silakan. Statementnya adalah, bagi saya tidak masalah untuk memiliki teman dekat lawan jenis dan saya lebih dekat dengan dia ketimbang dengan pasangan saya. Tidak masalah untuk memiliki teman dekat lawan jenis yang saya lebih dekat dengan dia ketimbang dengan pasangan saya. Setuju atau tidak? Yang setuju raise hand dan duduk di depan buat yang di studio. Silakan. Saya setuju jika memiliki teman dekat lawan jenis dan saya lebih dekat dengan dia ketimbang dengan pasangan saya.
Iya, gue setuju. Silakan duduk skip. Lebih abstain. Kenapa abstain? Benar absen sih. Emang nggak bisa kan setuju nggak setuju bukan absen. Gue benar absen ini. Nggak setuju tapi Ya ada setujunya gitu. setuju juga tapi nggak setuju juga Speaking lah. from experience lagi nih. Iya. Setuju nggak? Dari pengalaman juga lagi. Iya lah pengalaman. Dari pengalaman dapat pelajaran. Ya, benar sih. Memiliki teman dekat lawan jenis dan saya lebih dekat dengan dia ketimbang dengan pasangan saya yang setuju. Atau mungkin kalau teman-teman yang di rumah mungkin nih gimana? Ya kita dengerin dulu dari James yang pertama. Ya gimana James? James kenapa setuju James? Menurut dari pengalaman gua sih setuju karena kan kita kan juga bisa pacaran dengan pasangan kita yang mungkin yang kita kenal, yang mungkin kita deket, tapi pacaran itu dari antara cewek sama cowok itu harus akrab, nggak boleh nggak boleh saling salah satu sama lain, nggak boleh nuduh-nuduh, tapi kita harus terus bersikap baik kepada orang sesama kita. Terima kasih. Thank you Itu dari gua. James. Ada tangan yang baru saja teracung dari Elistiana. Silakan yang selama ini jadi juara bertahan games kita. Silakan Ibu Elistiana. Waduh. Gimana? Ya menurut gue sih ya nggak apa-apa sih selama pasangan itu kenal sama teman lu siapa dan dia tuh tahu betul kayak misalnya kita cuma temenan doang gitu. Jadi kayak mungkin harus dijelaskan ke pasangan kita. Lagian menurut gue lebih enak sih kalau misalnya lu punya punya teman tapi lawan jenis, biar kayak lu bisa curhatin ke dia tentang pacar lu gitu loh. Kan kayak mereka sama-sama laki-laki nih misalnya kalau di kasus gue ya. Jadi kayak curhatnya bisa lebih nyambung juga, bisa lebih enak juga dengan catatan ya itu pacar lu tuh harus tahu juga dan lu sama teman lu itu pada akhirnya ya nggak selingkuh dan nggak melakukan apa-apa gitu. Oke, thank you untuk responnya Elistiana. Nah, sekarang yang menyanggah alias yang tidak setuju, silakan menempati kursi dan raise hand. Tidak setuju kalau punya teman dekat lawan jenis dan saya lebih dekat dengan dia ketimbang dengan pasangan saya. Duduk. Silakan. Di middle. Ada middle. Bisa ini. Kita dengar dulu dari Evans. Silakan. Pas dulu. Kalau dari gue sih nggak setuju sih, soalnya itu lebih ke menghargai perasaan pasangan kita. Terus kalau kita curhat dengan lawan jenis kita, biasanya itu mengundang satu kesempatan di mana kita lebih nyaman dengan teman bukan pasangan kita, teman dekat kita lawan jenis. Jadi mengundang kesempatan untuk berselingkuh sih menurut gue. Mengundang perselingkuhan itu terminologi baru. Mengundang perselingkuhan. Wah, Evans dari tadi Mantap. Oke, Udah siap Reni, ya? silakan Reni. Oke, kalau menurut gue sih gue juga nggak setuju ya. Karena ya kita at least lebih percaya sama lawan jenis daripada sama pasangan kita sendiri gitu. Jadi otomatis pasti pasangan kita cemburu atau misalnya kok lawan jenis dia maksudnya kok temen lu lebih tahu gue daripada diri dia sendiri gitu. Jadi menurut gue sih nggak masuk akal gitu. Oke, nggak masuk akal. Kalau dari Reni nggak masuk akal. Oke, dari Kelvin. Kalau gue juga nggak setuju sih, sama sih kayak Evan gitu. Jadi kayak kita mesti menghargai pasangan kita sih. Untuk jadi kayak misalnya kayak curhat atau kita mau cerita sesuatu gitu, ceritanya ya sama pasangan kita bukan sama sama teman kita gitu kan, yang mau misalkan yang kita mau ajak nikah pasangan calon yang mau kita ajak nikah kan si pasangan kita kan, berarti kan kita juga mesti cerita ke dia dong, dia udah mesti ngerti apa mau kita seperti apa gitu. Oke, thank you jawabannya Kelvin. Nah, dari yang di rumah gue pengen dengar dari Clarissa Silviani. Silakan Ica. Nah, iya. Jadi kalau menurut aku sama sih sama Eva, sama Cireni, sama Ko Kelvin, kayak kita tuh harus saling menghargai perasaan pasangan kita gitu. Masa kita udah milih satu orang jadi pasangan kita, tapi apa-apa kita cerita ke sahabat lawan jenis kita. Soalnya kan kita harus jaga batasan dong. Terus kayak di masa depan tuh yang jadi teman hidup kita tuh kan pacar kita gitu. Kalau gitu pacaran aja sama sahabat lawan jenis kamu, nggak sama pacar kamu yang sekarang gitu. Oke, terima kasih Ica. Dari rumah.
Wah, seperti ada pertanyaan nih dari Yosef Malik. Apa tuh? Boleh nih, apakah Yosef Malik ingin mengutarakan pendapatnya? Silakan. Sebenarnya nggak mengutarakan pendapat apa-apa sih. Maksudnya dari jawaban teman-teman jadi menarik lagi gitu. Kalau ternyata sebenarnya pasangannya, gue nggak masalah kok. Ya udah lu cerita aja sono gitu. Maksudnya kayak teman-teman yang bilang tadi nggak setuju, gimana gitu. Maaf ya, kita yang di studio salah fokus sama filter lu, Cep. Kyokta. Oke, ya kalau itu pendapat dari Ocep ya. Nah, oke, terima kasih Cep untuk salah satu insight juga ya. Jadi temen ceritanya pasangannya nggak masalah. Oke, itu juga another point of view yang sangat-sangat arguable and debatable ya. Oke, kita riset lagi, silakan lower hand semua dan kembali ke posisi masing-masing. Nah, sekarang nih, ini sepertinya pertanyaan terakhir ini ya. Ini adalah satu pertanyaan terakhir yang harus teman-teman benar-benar pikirin baik-baik nih ya. Direnungkan dulu sebelum menjawab ya. Pertanyaannya adalah, saya akan memaafkan pasangan saya sekalipun saya mendapati mereka menyelingkuhi saya. Dipikirin dulu. Saya akan memaafkan pasangan saya sekalipun saya mendapati mereka menyelingkuhi saya. Oke, dipikir dulu. Kan orang Kristen kan ceritanya harus memaafkan. Nah, apakah kalian akan tetap memaafkan waktu mendapati mereka menyelingkuhi kalian? Nah, ada pertanyaan, apa definisi menyelingkuhinya? Menyelingkuhinya ya simply tidak setia kan, selingkuh kan tidak setia gitu ya. Oke. Yang setuju bahwa kalian akan memaafkan, silakan raise hand and duduk buat yang di studio. Saya akan memaafkan. Setuju bahwa kalian akan memaafkan pasangan kalian sekalipun kalian mendapati mereka menyelingkuhi kalian. Yang di sini gak ada yang setuju. Seperti di studio no selingkuh klub ya kayaknya ya. No maaf klub. Yang di rumah gimana? Apakah? Hati berkata lain nggak bisa. Oke, kita pengen dengar lagi dari Ibu Elisiana. Elisiana silakan nih. Sepertinya. Apa ya? Kalau untuk memaafkan itu kayak gue nggak tahu sih, gue belum pernah di posisi ini, tapi kalau menurut gue sih gue akan maafkan, karena kayak people do make mistakes, kayak mereka punya banyak salah, sekalipun misalnya dosa mereka nggak selingkuh, pasti mereka punya dosa lain, kayak ibaratnya Tuhan aja maafkan, masa lu nggak memaafkan gitu, lu manusia men, kayak ya udah lu maafkan, tapi kan di sini memaafkan bukan berarti lu harus lanjut untuk menjalin hubungan dengan dia, itu kan dua hal yang berbeda, memaafkan sama lu lanjut berhubungan. Mulai seperti panas itu. di studio. Ya maafkan gitu, forgive, gue kan forgive ya, tapi tadi but not forget, kayak ya gue akan ingat gitu, tapi gue sebisa mungkin berusaha untuk memaafkan. Oke, terima kasih Alis. Ini kita baru di step memaafkan ya guys ya, memaafkan dulu. Nah, sekarang gue mau denger Justin Suryono, silakan. Mungkin gue setuju juga sama Celis gitu. Ini mumpung Ci Abel udah nyinggung kayak orang Kristen gitu. Kalau menurut gue kan base-nya orang Kristen kan ya kita saling memaafkan lah gitu. Mau misalnya orang nyakitin kita atau bagaimanapun kita juga memaafkan kan. Tapi kan kalau Ninggu juga sambil lihat di chat dari Cikila, maafin iya tapi nggak mau lanjut. Nah, itu juga mungkin balik ke kita sendiri. Kalau hanya soal maafin atau enggak ya maafin, tapi kalau lanjut atau enggak itu pilihan kita, karena bergantung juga dari pasangan kita gitu, lawan jenis kita. Apakah mungkin misalnya ya dia selingkuh nih, terus ketika dia berbuat salah dia minta maaf kita, terus dia ya udah gue salah terus balikan lagi tuh, itu mungkin masih bisa ada lanjut lah gitu mungkin. Tapi kalau misalnya dia selingkuh terus dia minta maaf tapi dia mau lanjut, ya udah ya itu kan udah otomatis ya nggak lanjut gitu. Itu menurut gue satu pandangan yang perlu dilihat lah gitu sih. Oke, thank you jawabannya Justin. Silakan teman-teman boleh lower hand, dan sekarang
counternya nih, saya tidak memaafkan pasangan saya jika saya mendapati mereka menyelingkuhi saya. Silakan. Yang tadi, yang berarti counternya ya, berarti kalian tidak memaafkan pasangan kalian kalau mendapati mereka menyelingkuhi kalian. Yang di rumah juga silakan. Tangan-tangannya boleh diangkat. Ini cowok-cowoknya nggak ada nih, bimbang atau gimana nih? Jadi setelah mendengar opini-opini kayaknya kalian mikir-mikir gitu ya, waduh gimana ya? Karena kita ini logika sama nanti ya beda. Lagi sinkronin dulu, lagi sinkronin. Lagi sinkronin. Logika itu beda. Iya, lagi disinkronin. Tidak ada. Oke, coba kita dengar dulu. Silakan Rainy dan Nadia boleh ngobrol. Oke, kalau menurut gua tadi definisinya kayak salah nangkep dikit deh kayaknya. Tadi kan definisinya masih memaafkan ya. Kalau ngomong jujur sih ya, kalau tergantung seberapa parah sih kayak selingkuhnya dan seberapa jauh ke relasinya sama pasangannya gitu loh. Kalau misalnya emang udah sampai serius banget, sampai udah persiapan nikah segala, terus tiba-tiba selingkuhnya yang parah banget, yang kayak misalnya kayak sama temen deket sendiri atau gimana gitu, kayak susah banget ya kalau buat ngomong jujur, buat kayak maafin total gitu. Cuma kalau misalnya kayak baru kayak pacaran bentar, terus selingkuhnya pun sama orang yang kayak gimana ya, kayak yang mau di-expect gitu loh sebelumnya, dan selingkuhnya nggak parah-parah banget, kayaknya masih bisa dimaafin gitu. Cuman kalau misalnya buat balik ke hubungan lagi gitu, balik ke relasi pacaran lagi, nggak bakal sih. Ya kayak selingkuh tuh salah satu red flag yang emang gue tanemin gitu deh. Salah satunya kalau selingkuh, gimana dia udah selingkuh waktu masih pacaran, gimana cara dia ngebuktiin kalau dia nggak bakal selingkuh pas udah nikah. Dimana tuh nikah itu kayak lebih banyak tantangannya, lebih banyak godaannya, di rumah lebih banyak permasalahannya gitu kan, karena makin kenal gitu sih. Oke, ini ada new perspektif juga dari Nadia ya, tergantung selingkuhnya sama siapa dan seberapa jauh. Oke, thank you Nat. Dari Rainy. Iya, gue juga kurang lebih juga sama kayak Nadia ya. Jadi kita pertama lihat dulu dia selingkuhnya seberapa parah gitu. Kalau misalnya dia memang, apalagi dalam hubungan gitu, lu pasti di awal udah saling komitmen. Ini kalian ini komitmen terbuka satu sama lain di awal kayak gitu. Jadi memang butuh banget sih kalau misalnya udah selingkuh, yang namanya selingkuh tuh pasti suatu saat juga pasti ada godaan-godaan yang bakal muncul yang sama gitu. Tapi pasti kita juga yang berasa diselingkuhin juga kan pasti, gila ya gue udah kayak gini tapi lu mengkhianati gue dari janji pertama awal komitmen pacaran kayak gitu. Jadi menurut gue untuk memaafkan jika lu udah selingkuh itu udah parah banget sih gitu. Oke, terima kasih jawaban dari Rainy. Gue masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang di rumah yang mau mengutarakan kegelisahan mereka nih. Soalnya kayak di kolom chat nih cukup rame nih. Nggak apa-apa guys, kalian mau ngomong juga nggak apa-apa, silahkan raise hand dan nanti kita akan kasih kesempatan buat kalian gitu. Jadi ketika kalian mau speak up nggak apa, daripada kalian nyesel gitu ya, kayak aduh harusnya gue ngomong nih. Gue tuh punya pengalaman ini dan ini membuktikan bahwa memaafkan itu sesuatu yang nggak mungkin, atau memaafkan tuh ternyata sesuatu yang bisa jadi turning point relasi gue sama pasangan gue. Nah, silakan guys, ini sebuah kesempatan untuk kalian bisa speak up gitu ya. Siapa tahu kayak tadi dari teman-teman, opini teman-teman yang di rumah, kita juga bisa belajar banyak dan ada perspektif baru yang kita dapatkan tentang memaafkan pasangan yang berselingkuh ini. Gitu. Kalau tadi dari Nadia kita udah dapat sebuah perspektif ya, tergantung sama siapa dan separah apa gitu ya. Gimana dari teman-teman yang di rumah? Karena chatnya rame nih, kan nggak seru ya kita cuma baca-bacain chat kalian doang, tapi kita nggak bisa menangkap nih kalian tuh emosinya lagi gimana pas ngomong kayak gini gitu. Bisa aja kalian ketiknya sambil marah-marah teringat masa lalu gitu kan. Bagaimana teman-teman yang di rumah? Ini penting gitu ya, masalah memaafkan dan masalah ketidaksetiaan. Sepertinya ada Krisabel. Silakan Krisabel. Oke, thank you. Sebenarnya buat ini lebih ke ngasih pendapat sih. Kalau mau ngomong maafin atau nggak maafin, setelah dipikir-pikir kayaknya ya maafin aja gitu. Cuman lalu setelah dimaafin atau setelah nggak dimaafin,
lanjutannya apa gitu, diomongin nggak kenapa selingkuh in the first place, apakah kita problemnya gitu sampai pasangan kita selingkuh. I think walaupun kayaknya selingkuh tuh dibilang satu dosa, ya dosa, cuman maksudnya kayak oh parah banget nih ini orang selingkuh, tapi kalau dipikir-pikir ada root problemnya sampai ini orang selingkuh gitu. Apa yang salah dengan hubungannya gitu sampai orang ini harus selingkuh. I think itu lebih penting sih, I think, buat tahu root problemnya gitu. Oke, thank you Ibel nih. Kolom chatnya masih panas nih. Kita sayangnya kita lagi online ya, jadi kita nggak bisa melihat emosi teman-teman gitu ya. Tapi Tuhan maafin, tapi gue bukan Tuhan. Iya, tapi kita manusia bertuhan ya. Silakan. Ada amin saudara. Ini kalau pantengin chatnya lumayan seru juga ya. Oke, silakan. Thank you untuk Nadia dan Reni yang udah speak up. Dan juga buat teman-teman yang di rumah yang tadi udah speak up your opinion juga, thank you so much. Nah, silakan kita tepuk tangan dulu buat kelima talent gue yang di belakang yang udah bantuin kita, dan juga ada teman-teman yang di rumah tadi yang udah bantuin gue juga untuk menjawab. Nah, teman-teman, dari hal ini kita bisa belajar banyak hal, yaitu dari opini teman-teman kita tentang kesetiaan, memaafkan, relasi yang mungkin dari pengalaman teman-teman ini berbeda. Nah, di sini mereka juga ada yang belum pernah pacaran, ada yang udah pernah pacaran dan currently lagi nggak pacaran, dan ada juga yang lagi berpacaran. Nah, tentunya kita juga bisa belajar banyak banget dari mereka. Nah, thank you juga buat teman-teman yang di rumah yang udah dari tadi merespon dengan sangat baik juga. Ya, gue juga melihat banyak sekali new perspektif dari teman-teman di rumah, dan melihat juga respon yang ternyata teman-teman punya respon yang berdasarkan pengalaman teman-teman juga yang sangat kontekstual dengan kehidupan percintaan kita zaman sekarang ya. Nah, thank you buat teman-teman yang udah bantuin kelima talent kita. Nah, silakan kembali. Nah, teman-teman, sebagai penutup closing dari sesi kita malam ini, nah teman-teman, kita tuh sebagai orang Kristen, ketika kita ngomongin tentang kesetiaan di dalam relasi kita dengan pasangan, dengan entah itu pasangan yang baru kita pacaran, ataupun baru jalan beberapa bulan, ataupun yang udah lama, udah bertahun-tahun, atau mungkin udah angka relasi pacaran kalian udah mau 2 digit gitu ya, atau mungkin udah 2 digit gitu ya, udah pacarannya 10 tahun, 11 tahun, atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi one step closer to marriage, alias yang lagi tunangan gitu ya. Nah, teman-teman, kesetiaan sebagai orang Kristen, kesetiaan itu bukan pilihan. Kesetiaan itu bukan pilihan. Tuhan Yesus bilang, Paulus bilang, Tuhan Yesus itu ngajarin ke kita bahwa buah roh orang Kristen itu adalah salah satunya kesetiaan. Ketika ada kasih, sukacita, damai, kelemah lembutan, dan sebagainya, teman-teman, kesetiaan adalah salah satu dari buah roh. Dan itu harusnya ada pada kita. Bukan kita memilih untuk setia, tapi harusnya kita punya identitas itu sebagai orang yang setia. Nah, teman-teman, kesetiaan itu sifatnya bukan opsional. Kesetiaan itu sebuah keharusan sebagai orang Kristen. Kita nggak bisa bilang, aku bisa selingkuh tapi aku pilih setia. Nah, teman-teman, masalahnya udah bukan di situ lagi. Sebagai orang Kristen, masalahnya bukan ketika ada kesempatan untuk selingkuh, kita bisa pilih selingkuh dan kita akhirnya nggak memilih selingkuh, kita pilih pintu kesetiaan. Enggak, teman-teman. Kita harus one step lebih dewasa dalam relasi kita. Kita bukan lagi memilih, oh iya ada kesempatan untuk selingkuh, gue pilih setia. Enggak, teman-teman. Tapi justru dimanapun ada diri kita sebagai orang Kristen, kesetiaan itu terus melekat dalam diri kita. Dan teman-teman, bagi kita semua yang lagi berpasangan, ataupun yang sekarang mungkin lagi currently available gitu ya teman-teman. Gue nggak mau bilang jomblo gitu ya, yang sekarang lagi available dan yang lagi membuka diri untuk relasi romantis. Nah, teman-teman, firman Tuhan bilang apa? Mereka yang setia pada perkara kecil akan dipercayakan juga perkara yang besar. Mulai dari kita setia menjaga apa yang ada sama kita saat ini. Apa yang dipercayakan sama kita di pekerjaan kita, apa yang dipercayakan di kita dalam keluarga, dalam relasi pertemanan, persahabatan. Teman-teman, ketika kita berhasil setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang besar untuk kita melatih kesetiaan kita. Jadi orang yang lebih setia lagi. Nah, teman-teman, ada satu quote menarik yang gue temukan ketika gue mempersiapkan juga sesi ini gitu ya. Dia bilang gini, love is not a maximum emotion. Love is a maximum act of commitment.
cinta itu bukan perasaan yang maksimal, tapi komitmen yang maksimal. Love is not a maximum emotion. It's a maximum act of commitment. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh cinta, yang diberikan cinta terlebih dahulu oleh Tuhan. Tuhan yang tadi ya gue lihat ya teman-teman, banyak yang pakai argumennya Tuhan aja setia sama kita, Tuhan aja memaafkan kita. Itu benar banget teman-teman. Kita harus punya komitmen yang sama seperti Kristus mengasihi kita. Karena itu cinta kita, kasih kita terhadap pasangan dan sesama kita, itu bukan perasaan yang maksimal. Itu adalah komitmen yang maksimal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk interaksi kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan sangat baik. Mereka yang sudah mengutarakan perasaan mereka, pendapat mereka pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong mereka dimanapun posisi mereka saat ini, mereka yang lagi single, mereka yang lagi berpacaran, mereka yang lagi mempersiapkan diri untuk jenjang yang berikutnya. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memberikan mereka hati yang terus belajar kesetiaan itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap teman-teman yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Dan bagi teman-teman yang malam hari ini mungkin teman-teman kami lagi bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, mereka yang lagi bergumul untuk mencari pasangan hidup, yang lagi bergumul juga dalam relasi mereka mungkin, yang saat ini lagi berjuang untuk mempertahankan relasinya, yang saat ini lagi berjuang untuk mengambil keputusan yang lebih besar dalam relasinya. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka, dan kiranya ya Tuhan, mereka menemukan pelabuhan cinta mereka dengan tepat dan dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.